Sebentar, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik kebinekaan global. Jadi, temanya adalah dunia yang berwarna. Kelompok kami ada saya sendiri, Andreas Widiatmoko, kemudian ada Ibu Anggreni Octavia, kemudian ada Pak Budi Heri Nurjaya, ada Ibu Agustina Patandianan, dan Bu Atin Purnamasari. Satu lagi Pak Didi Soekarno. Baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan yang pertama mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang berikutnya, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nah, pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Dari warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, kalau semuanya sama, apa jadinya? Kemudian, pertanyaan kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Kemudian, yang ketiga, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Atau sebaliknya? Kita perlu merenung, ada peta migration, ada perpindahan penduduk, imigrasi dan migrasi. Ya. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini berasal dari negara. Nah, yang tadi adalah game ya, Bapak Ibu. Kemudian refleksi. Buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya saja, tidak boleh ada migrasi? Apa yang disebut penduduk asli? Yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Masuk ke konsep yang pertama adalah kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan adanya alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa, pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Jadi link videonya bisa diklik ya. Kemudian konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bahasa.
Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Nanti kita coba. Konsep yang ketiga, keragaman meningkatkan kecerdasan. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas pula. Nanti bisa dilihat dari link video berikutnya. Konsep yang keempat, kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang. Kaum imigran maksudnya. Ini merupakan hasil studi Universitas Bielefeld. Kemudian konsep yang kelima, sukses abad ke-21. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, kita perlu melatih anak-anak sejak dini dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut, baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakatnya. Nah, ini adalah kunci sukses di abad 21, yaitu 4C. Creativity, communication, critical thinking, dan collaboration. Jadi 4 ini yang akan kita ajarkan ke anak. Aplikasi. Belajar toleransi dari berbagai negara. Opsi pertama, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal berikut ini. Kita bisa menggunakan aplikasi Global Chat ya Bapak. Kemudian bisa ditanyakan, yang pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Yang kedua, bagaimana dia melihat pendatang? Yang ketiga, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Opsi 2. Yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita, yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas. Seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan, apakah semua produk dalam negeri? Ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang kita pakai? Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.